Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam serial video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada video kali ini kita akan membahas khususnya untuk kelas 1 sekolah dasar tentang kisah teladan Nabi dan Rasulullah. Tapi sebelum video dimulai, kita berdoa dulu. Semoga apa yang nanti kita pelajari bisa bermanfaat dan membawa barokah untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Sebelum kita menginjak ke materinya, saya akan menjelaskan dulu tentang kompetensi dasarnya apa. Yang pertama yaitu dalam bab 5 ini kita akan memahami kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ada juga kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam dan ada memahami kisah keteladanan Nabi Hud alaihissalam. Untuk video kali ini kita fokuskan untuk memahami kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Jadi silakan buka LKS-nya halaman 49 bab 5 kisah teladan Nabi dan Rasulullah. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu para siswa setelah memahami kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam bisa mengambil hikmah dan pelajaran, kemudian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang kisah-kisah yang menjadi teladan Nabi Adam alaihissalam. Baik, kita mulai materinya. Sambil saya bacakan materinya, Allah mengutus Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul menyampaikan kebenaran, yaitu kebenaran tentang keesaan Allah. Jadi Allah mengutus Nabi dan Rasul itu banyak sekali, tapi yang wajib kita ketahui hanya 25 Nabi dan Rasul. Untuk jumlah totalnya itu sangat banyak. Rasul itu totalnya sekitar 313 orang, sedangkan untuk Nabi itu ribuan, bahkan puluhan ribu. Dan mereka semuanya menyampaikan sebuah kebenaran, ya. Dan kebenaran yang paling utama yaitu tentang kebenaran keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kebenaran tentang keesaan Allah ini menjadi penting? Karena biasanya Nabi itu diutus kepada kaum yang memiliki perilaku yang rusak, ya, terutama ketika mereka musyrik atau menyekutukan Allah dengan menyembah bebatuan atau mungkin berhala dan lain sebagainya. Jadi kemudian Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan kebenaran tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dan Rasul berakhlak terpuji. Mereka teladan bagi umat manusia. Nabi dan Rasul ada banyak. Mereka mengajarkan kebaikan. Ya, jadi seorang Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti memiliki akhlak yang terpuji. Kan nggak mungkin Nabi atau Rasul kemudian memiliki akhlak yang tercela. Kenapa? Karena nantinya akan dituntut oleh para pengikutnya. Loh, Nabi kok berbuat jahat? Loh, Nabi kok mencuri, misalkan seperti itu. Kalau seperti itu kan tidak bisa menjadi teladan bagi umat manusia. Nah, baik, untuk kisah pertama yaitu kisah teladan Nabi Adam alaihissalam. Jadi sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah itu sudah menciptakan jin dan makhluk-makhluk yang lain seperti malaikat, kemudian bumi, kemudian langit, matahari, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Setelah itu manusia diciptakan belakangan. Jadi dalam struktur keluarga manusia itu merupakan anak paling bungsu. Jadi adik paling bungsu, paling kecil ya. Manusia memiliki kakak. Kakaknya manusia apa? Malaikat. Kemudian jin, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan juga. Makanya kita harus menghormati semua makhluk Allah selain manusia juga. Apa sih tujuan Allah menciptakan manusia? Allah menciptakan manusia itu tujuannya adalah untuk memimpin bumi, menjadi khalifah di bumi. Artinya menjadi pemimpin di bumi itu untuk mengelola sumber daya yang ada di bumi, untuk memanfaatkannya, memanfaatkan alam yang ada di bumi. Untuk itulah Allah menciptakan manusia dari tanah yang berasal dari bumi, bukan dari planet-planet yang lain. Manusia yang pertama adalah Nabi Adam, ya. Nabi Adam ini diciptakan oleh Allah
sebagai manusia yang pertama. Nabi Adam ini dibekali akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk belajar untuk mengelola bumi agar nantinya bisa bermanfaat untuk manusia semuanya. Allah juga mengajarkan kepada Nabi Adam tentang pekerjaan-pekerjaan yang sulit. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang tidak diajarkan kepada makhluk lain. Gunanya apa sih? Ya, gunanya sebagai bekal memelihara bumi. Selain itu, Allah juga mengajarkan nama-nama benda yang ada di alam semesta. Misalkan air. Siapa sih yang pertama kali memberi nama kalau itu adalah air? Siapa yang pertama kali memberi nama bahwa itu adalah batu? Nah, itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan kepada Nabi Adam. Nah, ketika Nabi Adam telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jadi, kemudian Allah memerintahkan semua makhluk untuk bersujud kepada Nabi Adam. Maksudnya bersujud di sini bukan bersujud menyembah, tapi bersujud menghormati Nabi Adam. Nah, semua makhluk bersujud untuk menghormati Nabi Adam. Malaikat bersujud, kemudian para jin juga bersujud, kemudian makhluk-makhluk yang lain juga bersujud. Hanya ada satu makhluk yang tidak mau bersujud, yaitu iblis, laknatullah. Kenapa iblis itu tidak mau bersujud kepada Nabi Adam? Karena iblis itu merasa takabur atau sombong. Iblis merasa bahwa dirinya lebih hebat dari Nabi Adam alaihissalam. Kenapa dia merasa lebih hebat dan lebih mulia dari Nabi Adam? Karena iblis merasa bahwa dia diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Oh, Adam itu kan hanya dari tanah, sedangkan saya ini dari api. Tanah kalau dibakar oleh api itu bisa musnah, maka saya lebih baik dari Adam. Saya tidak mau bersujud dan menghormati Adam. Nah, karena peristiwa itulah Allah marah kepada iblis, kemudian Allah mengusir iblis dari surga. Kemudian setelah iblis itu keluar dari surga, iblis berjanji kepada Allah. Ya, iblis meminta sesuatu kepada Allah. Permintaannya yaitu, ya Allah, tundalah kematianku sampai kiamat kelak, guna aku bisa menyesatkan semua manusia, menyesatkan semua keturunan Adam. Itu adalah permintaannya iblis. Lah, kemudian Allah mengabulkannya. Oleh karena itu, kita sekarang itu masih berjuang untuk melawan godaan-godaan iblis yang mau menyesatkan kita. Sejak saat itu, iblis selalu berusaha untuk membujuk dan merayu Nabi Adam supaya tersesat dari jalan Allah. Tidak hanya Nabi Adam, tapi semua keturunannya sampai besok hari kiamat, semua manusia akan terus digoda iblis untuk bermaksiat kepada Allah, biar nanti tidak kembali ke surga tapi masuk neraka. Kemudian suatu hari ketika Nabi Adam sudah beberapa lama berada di surga, Nabi Adam kemudian merasa kesepian karena dia hanya sendirian, ya, nggak punya teman, dewean, ya kan, merasa kesepian. Kemudian Nabi Adam mengeluh pada Allah, ya Allah, saya ini sendirian di sini, kesepian, nggak punya teman, nggak ada yang diajak ngobrol, nggak ada yang diajak jalan-jalan, padahal surga begitu indahnya. Kemudian Allah menciptakan manusia kedua, yaitu Hawa, ya, yang biasa kita kenal dengan nama Ibu Hawa, untuk menjadi istrinya Nabi Adam. Lah, mereka berdua ini dipersilahkan oleh Allah untuk menikmati surga berdua. Boleh jalan-jalan, boleh makan sesuka hatinya, tapi ada satu larangan, yaitu memakan buah huldi. Ya, apabila mereka memakan buah itu, maka mereka termasuk orang zalim. Lah, kemudian mereka mendekati buah itu saja tidak. Jadi mereka
boleh makan sesuka hatinya, boleh makan semuanya yang ada di surga, tapi satu buah itu tidak boleh dimakan. Untuk itulah iblis ya mencari celah. Nah, ini ada kesempatan untuk membuat Nabi Adam dan Ibu Hawa melanggar perintah Allah, yaitu perintah untuk tidak memakan buah huldi. Lah, kemudian iblis ini mendekati Nabi Adam dan Ibu Hawa, mendekati mereka, selalu berusaha merayu mereka. Loh, iblis kan sudah dikeluarkan dari surga. Bagaimana kemudian iblis itu bisa masuk ke surga lagi? Nah, jadi menurut sebagian riwayat atau sebagian cerita ada yang mengatakan bahwa iblis ini masuk ke surga dengan cara menyamar. Ya, ada yang mengatakan menyamar menjadi ular, ada yang mengatakan menyamar menjadi malaikat dan lain sebagainya. Pokoknya intinya iblis menyamar dan berhasil masuk ke dalam surga. Kemudian dia mendekati Nabi Adam dan Hawa dalam penyamarannya, tidak dalam bentuk iblisnya. Kemudian mereka iblis ini merayu Nabi Adam dan Ibu Hawa supaya memakan buah huldi. Ya, kemudian Nabi Adam dan Ibu Hawa itu disesatkan oleh iblis dengan ditipu. Ya, dengan segala cara, dengan tipu daya, iblis itu mengajak Ibu Hawa dan Adam untuk memakan buah huldi yang dilarang oleh Allah. Kemudian singkat cerita, iblis berhasil menyesatkan Ibu Hawa dulu. Jadi Ibu Hawa ini dirayu oleh iblis, dikatakan bahwa kamu kalau memakan buah huldi ini, kamu akan abadi di surga, kamu tidak akan mati, kamu akan menjadi kekal. Kemudian Ibu Hawa berpikir bahwa wah, aku kalau memakan buah huldi ini, nanti aku akan berada di surga selamanya. Kemudian ketika Ibu Hawa sedang memakan buah huldi itu, tiba-tiba Nabi Adam datang dan mengetahuinya. Kemudian Nabi Adam menegur Ibu Hawa, wahai istriku, mengapa kau memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk memakannya? Nah, tapi karena Ibu Hawa kemudian merayu Nabi Adam, sudahlah suamiku Nabi Adam, kita makan juga bersama-sama, ini kamu juga makan. Kemudian Nabi Adam juga memakannya. Nah, kemudian saat itu juga Allah mengetahui dan berfirman, bukankah aku telah melarang kalian mendekati pohon terlarang itu? Aku telah mengatakan kepada kalian bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Nah, saat itulah kemudian Nabi Adam dan Ibu Hawa menyesal. Mereka kemudian segera menyadari kesalahannya. Mereka menyesal dan bertobat kepada Allah. Mereka kedua bertobat, tapi karena mereka sudah melanggar perintah Allah, maka mereka berdua dikeluarkan dari surga. Kemudian ditaruh mana? Ya ditaruh bumi, sebagaimana awal tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Kemudian Nabi Adam dan Ibu Hawa diturunkan di bumi secara terpisah, ya. Jadi mereka turun di bumi itu tidak dalam satu tempat, tapi mereka berpisah di dua tempat yang berjauhan. Ada yang mengatakan mereka bertahun-tahun tidak bertemu, keduanya ini saling mencari di bumi, ya. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam ini, ya? Jadi pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah jika kita berbuat dosa, ya, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan mengulangi kesalahan tersebut. Ya, itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian jika kita bersalah terhadap orang lain, maka kita harus segera meminta maaf kepada orang yang telah kita jahati. Kemudian yang keempat yaitu berani bertanggung jawab atas perbuatan yang kita lakukan. Misalkan kita menghilangkan pensil teman kita, maka kita harus bertanggung jawab.
saya minta maaf karena pensil kamu hilang, atau misalkan pensil kamu putus dan lain sebagainya. Tapi besok saya mau ganti ya, karena saya adalah anak yang bertanggung jawab. Demikian kisah yang dapat kita teladani dari Nabi Adam. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.